prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian beserta ayah bunda di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Marilah kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam menerima ilmu. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita kembali belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelumnya silahkan kalian siapkan dulu buku SKI beserta alat tulis kalian. Nah, sudah siap ya? Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar yaitu tentang biografi Abu Bakar beserta keutamaan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pada materi yaitu prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kalian bisa membuka buku kalian halaman 93. Sudah ya? Oke, jadi prestasi dari Khalifah Abu Bakar itu yang paling menonjol yaitu beliau itu diangkat sebagai khalifah. Jadi mendekati wafatnya Rasulullah SAW menunjuk Abu Bakar untuk menggantikannya menjadi imam sholat. Nah, hal ini mengisyaratkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq pada suatu saat nanti akan menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah. Nah, jadi ketika setelah wafatnya Rasulullah itu umat Islam itu dihadapkan suatu masalah, yaitu mereka mencari siapakah pemimpin yang akan memimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah. Nah, ketika itu pernah terjadi beda pendapat, perdebatan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah, mereka bermusyawarah siapakah yang akan menggantikan posisi Nabi Muhammad sebelum akhirnya itu ditetapkan yaitu Abu Bakar sebagai penggantinya. Nah, jadi ada beda pendapat, yaitu ada yang menghendaki kaum Ansor, ada juga yang menghendaki kaum Muhajirin. Mengapa kok ingin kaum Ansor? Karena kaum Ansor itu sudah membantu Nabi Muhammad ketika beliau dikejar dan ditindas oleh kaum kafir Quraisy. Nah, kemudian kaum Muhajirin berpendapat, kenapa harus kaum Muhajirin? Karena kaum Muhajirin itu sudah lama berjuang dengan Rasulullah untuk menegakkan agama Islam, dan mereka juga lebih dahulu memeluk agama Islam. Nah, ketika terjadi musyawarah itu tadi, akhirnya Abu Bakar itu datang dan Abu Bakar mengusulkan bahwa kaum Muhajirinlah yang sepantasnya menggantikan posisi Rasulullah, karena kaum Muhajirin itu sudah lama berjuang bersama Rasulullah menegakkan agama Islam kurang lebih 13 tahun. Nah, akhirnya ketika itu Abu Bakar As-Siddiq mengusulkan atau mencalonkan dua nama, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah dan Umar bin Khattab. Nah, ketika itu mereka berdua langsung menolak. Mereka merasa tidak pantas menjadi pengganti Rasulullah. Nah, ketika itu Umar bin Khattab itu tidak mau bikin masalah lagi. Beliau langsung membaiat Abu Bakar sebagai khalifah, karena mereka menganggap bahwa Abu Bakar itulah yang lebih pantas menjadi pengganti Rasulullah. Ketika Umar bin Khattab itu membaiat dengan suara lantang, akhirnya diikuti juga oleh pengikutnya pada waktu itu ketika mereka bermusyawarah di suatu tempat, yaitu bernama Sakifah Bani Sa'idah. Nah, ketika berkumpul di situ, mereka bermusyawarah. Akhirnya dari cerita itu tadi, mereka bersepakat memilih dan membaiat. Membaiat itu mengambil sumpah ya, mengambil sumpah bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu ditetapkan sebagai khalifah. Nah, sebelum beliau
ditetapkan itu tadi ya, pernah terjadi perbedaan pendapat, yaitu akan digantikan oleh kaum Ansor, akan digantikan oleh kaum Muhajirin. Nah, itu. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq itu menjabat khalifah selama 2 tahun, yaitu tahun 632 sampai 634 Masehi. Nah, jadi itu Abu Bakar itu merupakan khalifah pertama setelah Rasulullah. Kemarin khalifah setelah Rasulullah itu ada berapa yang termasuk Khulafaur Rasyidin anak-anak? Ya ada 4. Jadi Abu Bakar ini adalah khalifah pertama setelah Rasulullah. Dan beliau menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun, yaitu tahun 632 sampai 634 Masehi. Sekarang kita lanjutkan halaman 94. Nah, di antara alasan Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah itu adalah seperti ini. Kalian simak ya. Ini beberapa alasan mengapa Abu Bakar As-Siddiq itu dijadikan sebagai pengganti Rasulullah. Yaitu yang pertama, beliau merupakan sahabat pertama yang masuk Islam di luar keluarga. Yang kedua, sahabat yang disegani masyarakat baik muslim atau non-muslim. Yang ketiga, sahabat yang setia menemani hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Berikutnya, sahabat yang dipercaya menggantikan posisi imam sholat ketika Rasulullah sakit. Nah, itu beberapa alasan Abu Bakar itu pantas diangkat menjadi khalifah. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjutkan, selama beliau menjabat sebagai khalifah, apa saja prestasi yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yaitu yang pertama, beliau memberantas kelompok murtad. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melakukan pemberantasan kepada kelompok-kelompok yang murtad dalam perang Riddah. Apa itu murtad? Nah, murtad itu orang yang keluar dari agama Islam. Karena setelah wafatnya Rasulullah itu banyak dari awalnya yang masuk Islam itu keluar dari agama Islam. Karena mereka menganggap bahwa perjanjian dengan Rasulullah itu sudah selesai. Kemudian kabilah Arab yang murtad diantaranya yaitu suku Mudhij, pimpinan dari Aswad bin Ka'ab al-Ansi. Kemudian suku Rabi'ah, pimpinan Al-Marur ibnu Nu'man. Kemudian Bani Sulaim, pimpinan Iyas bin Abdullah bin Abdiyalail. Bani Tamim Sajah, Bani Hanifah di bawah pengaruh Musailamah al-Kadzab. Dan Bani Asad dan Toyi bergabung dengan Tulaihah al-Asadi. Jadi yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar yaitu memberantas kelompok murtad, yaitu kelompok yang keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua, menertibkan kelompok ingkar zakat. Setelah Rasulullah SAW wafat, sebagian umat Islam merasa tidak perlu lagi berkewajiban mengeluarkan zakat. Keadaan ini bagi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq harus disadarkan dan ditertibkan. Para pembela zakat mayoritas berada di Madinah seperti Bani Ghatfan dan Bani Bakar. Jadi mereka itu merasa setelah wafatnya Rasulullah itu berarti mereka tidak mempunyai kewajiban lagi mengeluarkan zakat. Melihat hal itu, Abu Bakar itu tidak terima, bergejolak, dan akhirnya Abu Bakar As-Siddiq itu segera menyadarkan dan menertibkan mereka. Dan yang ketiga, memberantas nabi-nabi palsu. Nah, bahwa kita ketahui Nabi Muhammad itu adalah nabi yang paling terakhir. Nah, ketika beliau wafat, itu banyak yang mengaku sebagai nabi. Nah, tentunya hal itu harus diberantas oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang pada waktu itu menjabat sebagai khalifah setelah Rasulullah. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga melakukan pemberantasan terhadap individu yang mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, siapakah di antara mereka yang mengaku-ngaku sebagai nabi palsu? Yang pertama yaitu Musailamah al-Kadzab dari Bani Hanifah di wilayah Yamamah dan terbunuh
pada perang Yamamah tahun 11 Hijriah. Yang kedua, Tulaiha bin Walid muncul di tengah Bani Asad, Bani Ghatafan, Bani Toyi, Fuzarah dan sekitarnya. Kemudian sadar dan kembali masuk Islam pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dan akhirnya dia menjadi syahid pada peperangan Nahrawan. Yang ketiga, Sajah binti Al-Haris bin Suwaid dari Bani Tamim. Dia adalah pesaing dan mantan istri Musailamah Al-Kadzab. Jadi di antara yang mengaku nabi palsu adalah ini ya nak, bisa kamu baca sendiri di buku kalian. Kemudian yang D, membukukan Al-Quran. Setelah umat Islam kehilangan lebih dari 70 muslim penghafal Al-Quran atau hafiz yang gugur dalam perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab, Umar bin Khattab itu merasa khawatir kehilangan Al-Quran. Jadi ketika itu pada perang Yamamah, yaitu perang melawan siapa? Musailamah Al-Kadzab yang ketika itu mengaku sebagai nabi palsu. Nah, saat itu banyak para hafiz Al-Quran atau penghafal Al-Quran itu yang gugur dalam peperangan tersebut. Akhirnya Umar bin Khattab itu merasa khawatir dan akhirnya khawatir apa? Khawatir akan kehilangan Al-Quran, sehingga beliau mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan Al-Quran. Dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pun menerima usulan dari Umar bin Khattab tersebut. Kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memberi tugas kepada Zaid bin Sabit untuk menulis dan membukukannya. Karena pada waktu itu Al-Quran itu tidak langsung diturunkan secara serempak, berangsur-angsur. Jadi Al-Quran diturunkan itu langsung dihafalkan. Nah, karena banyak penghafal yang Al-Quran yang gugur dalam peperangan, Umar bin Khattab itu khawatir, akhirnya diusulkan untuk dibukukan, dan yang ditunjuk untuk menulis dan membukukannya adalah Zaid bin Sabit. Nah, setelah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran selesai, mushaf disimpan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, mushaf tersebut disimpan oleh Hafsah binti Umar, yaitu putri dari Umar bin Khattab dan salah seorang istri Rasulullah. Itu berikutnya juga Abu Bakar memperluas wilayah Islam. Pada bulan Muharram tahun 12 Hijriah 633 Masehi, Khalifah Abu Bakar dapat menaklukkan Persia. Beliau menunjuk dua panglima, yaitu Musanna bin Harisah dan Khalid bin Walid. Kemudian Khalifah Abu Bakar berusaha menundukkan kerajaan Romawi dengan membentuk 4 pasukan. Yang pertama, pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah mempunyai tugas di daerah Homs, Suriah Utara. Kemudian pasukan Amr bin As menundukkan wilayah kekuasaan Romawi Timur di Palestina. Berikutnya pasukan Surahbil bin Sofyan bertugas menaklukkan wilayah Tabuk dan Yordania. Yang keempat, pasukan Yazid bin Abi Sufyan bertugas menaklukkan wilayah Damaskus atau Suriah. Nah, itu tadi beberapa prestasi yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq selama beliau menjabat khalifah kurang lebih 2 tahun. Nah, semoga apa yang Bu Guru sampaikan bisa kalian pahami ya. Jika belum paham, kalian baca lagi buku kalian, atau lebih kalau mau melihat ceritanya bagaimana, kalian juga bisa searching di YouTube ya, cerita pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sekarang tugas kalian di rumah yaitu membaca cerita halaman 96 sampai 97. Kalian baca, kalian pahami dari cerita tersebut. Oke, bisa dipahami ya tugasnya hari ini. Oke, mungkin itu materi yang bisa Bu Im sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekian, Bu Im akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MI Kresna is the best.